Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan Lab Applikom pada hari ini, untuk pertemuan pertama, Bu Rifa akan bahas tentang analisis korelasi person product moment. Anda bisa buka modulnya. Di sini disederhanakan oleh Bu Rifa sedikit. Jadi konsepnya dulu kita pahami apa yang dimaksud dengan korelasi itu. Korelasi itu merupakan sebuah istilah statistika yang menyatakan derajat hubungan linier searah, bukan timbal balik. Jadi hubungan linier antara dua variabel atau lebih, di mana variabel itu biasanya kita sebut dengan variabel X atau variabel bebas atau variabel independen dengan variabel Y atau variabel terikat atau variabel dependen. Jadi korelasi itu merupakan sebuah hubungan linier, di mana nantinya kita akan melihat apakah antara dua variabel itu terjadi sebuah hubungan atau tidak. Kalau memang ada hubungan antara variabel tersebut, variabel itu berhubungan secara positif nilainya ataukah berhubungan secara negatif. Nah, untuk mengetahui bersifat positif atau negatif, maka kita nanti akan melihat besarnya koefisien korelasi. Ketika koefisien korelasi itu nilainya positif, maka dia hubungannya bersifat positif. Dan sebaliknya, apabila dia koefisien korelasinya bersifat negatif, maka nilainya minus. Kemudian, untuk melihat sebuah derajat hubungan, maka nanti akan ada nilai koefisien korelasi tersebut, yang mana koefisien korelasi tersebut menentukan kuat atau lemahnya hubungan yang dinyatakan. Ketika nanti nilai koefisien korelasinya berada pada interval yang Bu Rifa tulis di sini antara 0 sampai 0,199 sampai dengan 0,8 sampai 1, maka tingkat hubungan korelasinya seperti yang dijelaskan Bu Rifa di tabel. Bu, kenapa kok korelasi itu cuma berada di rentangan 0 sampai 1? Iya, karena nilai korelasi paling tinggi itu 1 kalau dia positif. Kalau dia negatif berarti nilai korelasi paling tinggi atau paling kuat itu adalah minus 1. Jadi tabel yang dibuat Bu Rifa di sini juga berlaku untuk tabel ketika korelasi tersebut nilainya negatif. Oke, itu adalah konsep dan interpretasi tingkat hubungan dari korelasi. Kemudian di modul ada contoh data yang ada di modul, yaitu ada 3 variabel, di mana kita akan melihat hubungan antara variabel motivasi, kemudian hubungan antara variabel, maksud saya motivasi terhadap variabel dependennya, ini saya buat Y atau variabel terikatnya. Oke, jadi kita akan lihat hubungan antara variabel X1 terhadap Y, kemudian kita akan lihat hubungan antara variabel X2 terhadap Y. Oke, jadi kan tadi ada variabel. Variabel itu adalah sebuah simbol, di mana di sini kita sebut atau kita simbolkan dengan X1, X2, Y. Yang mana variabel yang disimbolkan itu memiliki makna dan memiliki nilai. X1 itu motivasi, X2 itu minat, Y itu prestasi. Variabel bebasnya adalah X1 dan X2, variabel terikatnya adalah Y. Oke ya, sampai situ paham. Karena kita mencari korelasi hubungan, berarti kita akan lihat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya, seperti konsepnya tadi. Oke, setelah kita tahu datanya seperti ini, maka kita masuk ke SPSS-nya. Silakan Anda buka SPSS-nya. Oke, kalau Anda yang belum tahu atau belum kenal yang namanya SPSS, di SPSS itu akan ada 2 papan. Oke, yang Bu Rifa klik ini.
Papan di sini yang pertama itu namanya papan data view. Ketika Anda klik berarti dia akan nyala warna orange. Di sini ada nomor, tabel nomor, kemudian di sini ada kolom var. Oke, kolom var ini merupakan kolom variabel yang nantinya Anda definisikan. Terus saya definisikannya di mana, Bu? Di papan yang kedua. Jadi di papan variabel view ini nanti akan terhubung secara otomatis ke papan data view, di mana papan data view di sini digunakan untuk menginputkan datanya. Kalau papan variabel view, ketika Anda klik, oke, di sini akan muncul yang berbeda, name, type, width, decimal, label, dan sebagainya sampai row. Variabel view ini digunakan untuk mendefinisikan variabel yang Anda punya. Oke, ketika tadi data yang Anda punya itu adalah motivasi X1, minat X2, prestasi Y, kemudian ada data sebanyak itu, maka Anda satu persatu jelaskan dulu variabelnya di variabel view. Karena variabelnya ada 3, maka kalian jelaskan di variabel view ini. Definisikan dulu variabel yang kita punya. Di sini ada X1, X2, Y. Berarti di bagian name sini Anda bisa klik X1. Nah, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini, X2, kemudian Y. Oke, jadi dalam penginputan variabel di name, catatan Anda tidak boleh memberikan spasi di sini. Kalau Anda memberikan spasi, dia akan error. Contoh, Bu Rifa berikan di sini motivasi spasi kerja. Nah, ilegal karakter karena dia tidak boleh diberikan spasi. Kalau misalnya Anda mau berikan spasi, kasihkan underscore atau yang lainnya gitu. Kemudian di type ini akan ada beberapa pilihan. Oke, kalau dalam SPSS type-nya itu harus bersifat numerik. Ketika type-nya dia berupa string itu artinya karakter, berarti seperti nama, Iska atau Sinta gitu. Secara otomatis SPSS akan berubah menjadi string. Nah, ketika berbentuk string, SPSS tidak akan bisa menganalisis data tersebut. Dia hanya bisa menganalisis data yang berupa numerik. Jadi type-nya di sini numerik karena nanti kita akan memasukkan data ini yang bersifat numerik. Oke ya. Kemudian width itu artinya lebar data. Kemudian width itu digunakan untuk menentukan lebar data. Ketika datamu berupa ratusan juta atau miliaran. Oke, kemudian width ini digunakan untuk mengatur banyaknya data yang nanti ada di sana. Misalnya datanya ratusan juta, ya Anda tinggal klik nolnya itu ada berapa sehingga terlihat. Kalau karena Bu Rifa ini datanya cuma 2 digit, ya saya ikut normalnya saja. Normalnya kan 8. Nah, kemudian desimal. Desimal ini katakanlah nanti Anda mau masukkan data di variabel X1. Itu misalnya 75. Nah, karena desimalnya ada 2, berarti akan ada koma 00. Di belakang angka ada 2, di belakang koma ada 2 angka. Karena di variabel view desimalnya ada 2. Ketika di sini nanti Anda atur 0, maka nanti dia di belakang koma tidak akan ada angka. Coba cek. Nah, ini nanti digunakan ketika data Anda itu berupa data-data yang sangat besar yang membutuhkan koma ataupun yang membutuhkan transform dalam bentuk yang lebih kecil seperti itu. Kemudian label. Label ini bisa Anda masukkan keterangan dari variabelnya. Kalau di sini X1 tadi variabel yang menjelaskan tentang motivasi, berarti di sini Anda bisa klik motivasi, kemudian X2-nya minat,
Y-nya prestasi. Oke. Values ini sebenarnya ini data yang digunakan untuk melabeli atau berupa data nominal ataupun data nominal yang nominal atau ordinal. Biasanya datanya tersebut harus kita labelkan. Contohnya saja misalnya ada data tentang yang membutuhkan label seperti lulusan. Nah, lulusan itu kan ada lulusan SD, SMP, SMA. Nah, dari situ kita bisa values kan atau kita labelkan bahwa 1 itu mewakili lulusan SD seperti itu. 2 itu mewakili lulusan SMP, yang mana nantinya 1, 2, 3 dan seterusnya itu akan bisa diolah dalam SPSS karena dia sudah dilabelkan dari string atau SD yang berupa karakter dalam bentuk numerik atau angka seperti itu. Karena sekarang kita nggak butuh pelabelan, ya maka kita tidak perlu gunakan atau non. Oke ya. Kemudian untuk yang lainnya ini saya rasa nggak perlu saya jelaskan karena ini hanya seperti di Word atau di Excel. Kalau kolomnya ini sama ada sebanyak berapa, line itu berada di posisi mana. Kalau measure itu pengukuran. Nah, pengukuran ini berhubungan dengan data yang kamu gunakan. Data yang Anda gunakan itu data yang bersifat ordinal seperti tadi Bu Rifa bilang. Datanya itu data yang dilabelkan, ada urutannya atau tingkatannya. Kalau nominal itu data yang tidak memperhatikan urutan. Kalau scale itu ya skala, karena kita bentuknya sekarang ini scale, ya bisa kalian ganti scale atau kalian ganti agnowen juga nggak masalah. Oke. Kemudian saya ke data view, karena tadi kita sudah bisa mendefinisikan variabel-variabel yang kita punya, maka untuk data yang kita punya dalam variabel itu tinggal kita inputkan. Nah, untuk menginputkannya kita bisa langsung ketikkan di SPSS-nya ataupun kita bisa copy data itu, baik dari Excel atau dari Word. Boleh. Karena Bu Rifa sudah punya datanya, maka Bu Rifa cukup copy saja data yang diperlukan. Oke, untuk nomor tidak Bu Rifa copy karena nomor itu menjelaskan tentang banyaknya responden yang kita teliti atau banyaknya sampel yang kita gunakan. Nah, itu sudah diwakili dalam SPSS di bagian tabel yang kiri. Sehingga kita hanya gunakan itu, kemudian kita Ctrl V. Oke, cukup. Ini adalah penginputan data dan pendefinisian variabel di SPSS. Nanti kalau Anda nggak jelas, silakan ditanyakan di Zoom atau silakan ditanyakan di WA. Oke ya. Kemudian untuk melakukan korelasi, untuk melakukan analisis korelasi sekarang, Anda perlu ngeklik di bagian Analyze di sini. Oke. Kemudian kita pilih correlate atau korelasi, correlate. Kemudian kita pilih korelasi bivariate atau korelasi yang terjadi antara dua variabel. Anda klik, kemudian Anda pindahkan semua variabel ke kolom variablesnya. Dengan cara Anda bisa klik satu-satu seperti ini, dipindahkan ke sana, atau Anda klik Ctrl A, semua yang ada di sini aktifkan, kemudian pindah ke sini. Oke, kemudian korelasi yang kita gunakan hari ini adalah korelasi Pearson. Dalam artian kita menggunakan korelasi Pearson product moment, yang mana kita akan melihat hubungan antara dua variabel tadi. Kemudian test of signifikansinya gunakan two tail atau dua sisi. Kalau one tail itu satu sisi. Kita gunakan two tail, dua sisi. Kemudian Anda klik OK. Nah, ini adalah hasil dari korelasi yang sudah kita lakukan. Untuk datanya, mana yang akan kita pakai, akan Bu Rifa jelaskan di bagian hasil interpretasi data. Oke, jadi Bu Rifa punya data ini. Aduh, kok jelek. Bentar.
akan Bu Rifa pindah di Word saja. Oke, Bu Rifa akan jelaskan interpretasi datanya pada bagian Word saja. Nah, data yang digunakan apakah semua? Interpretasi data. Oke, kita akan melihat hubungan tujuan dulu ya, tujuan datanya kita, tujuan korelasi kita itu ada dua. Satu, untuk melihat korelasi antara X1 atau yang kita sebut tadi dengan motivasi terhadap Y atau prestasi. Oke, kita akan lihat korelasi antara X1 motivasi terhadap Y atau prestasi. Kemudian kita akan lihat korelasi yang kedua antara X2 minat terhadap Y atau prestasi. Oke, ini kan tadi tujuan awal kita, yaitu melihat korelasi antara X1 terhadap Y, kemudian korelasi antara X2 atau minat terhadap Y. Nah, saat melakukan korelasi atau kita melakukan korelasi yang pertama, korelasi itu kita menggunakan yang namanya uji R. Nah, dilakukan dengan langkah-langkah hipotesis. Dilakukan dengan langkah-langkah uji hipotesis. Oke, jadi untuk melakukan sebuah korelasi itu kita melakukan yang namanya uji R, di mana kita akan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabelnya. Itu yang pertama. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah uji hipotesis. Apa saja langkah-langkah uji hipotesis? Untuk kondisi yang pertama, melihat korelasi antara X1 atau motivasi terhadap prestasi, kita langkah-langkah uji hipotesisnya yang pertama, kita menentukan dulu hipotesisnya. Kita menentukan dulu yang namanya hipotesisnya. Hipotesis itu artinya kita melakukan uji sementara atau dugaan sementara. Oke, dalam melakukan atau menentukan hipotesis berarti kita harus tahu dugaan apa yang akan terjadi. Tuh, gitu ya. Hipotesis itu ada yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA atau H1. Kalau Bu Rifa biasanya gunakan H1. Apa sih hipotesis nol? Artinya hipotesis nol itu tidak ada perubahan dari apa yang kita lakukan atau konstan. Sehingga karena tidak ada perubahan, maka kita anggap dugaannya itu juga tidak ada hubungan antara motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Nah, kalau hipotesis alternatifnya berarti kebalikannya. Gitu ya. Berarti ada hubungan antara motivasi atau X1 terhadap prestasi atau Y. Nah, begitu. Setelah menentukan hipotesis, langkah yang kedua, kita menentukan nilai alfa kita. Nilai alfa sebentar.
Oke, nilai alfa kita itu berapa? Kalau nilai alfanya kita itu kita menentukan nilai alfa dulu. Jadi nilai alfa di sini, Bu Rifa kalau boleh jelaskan, itu adalah taraf signifikansi seorang peneliti. Taraf signifikansi seorang peneliti itu ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Apa Bu taraf signifikansi peneliti? Dia adalah derajat errornya. Derajat error atau kesalahan peneliti itu sebesar berapa? Kalau misalnya Bu Rifa mau menentukan derajat signifikansinya Bu Rifa atau taraf signifikansinya Bu Rifa 5%, maka penelitiannya Bu Rifa itu bisa dipercaya sebesar 90%. Dapat dipercaya sebesar 95%. Begitu. Kalau misalnya nanti saya menentukan taraf signifikansi 10%, berarti bisa dipercaya sebesar 90%, seperti itu. Nah, di ekonomi itu untuk melihat atau menentukan taraf signifikansi sebenarnya ada 3. Ada yang menggunakan 1%, ada yang menggunakan 5%, ada yang menggunakan 10%. Dari ketiga itu yang banyak digunakan oleh S1 yaitu taraf signifikansi sebesar 5%. Yang ada di tengah. Kalau 1% itu biasanya dipakai oleh orang-orang pada saat disertasi atau tesis. Oke, kalau skripsi itu biasanya kita pakai taraf signifikansi 5%, yaitu artinya 0,05. Setelah menentukan nilai alfa, maka kita menentukan yang namanya nilai R tabel. Ya, karena uji R tadi membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya, maka kita akan lihat dulu berapa besar nilai R tabel kita. Nah, R tabel itu yang digunakan adalah banyaknya sampel atau yang disebut dengan N, kemudian dibandingkan dengan nilai alfa. Jadi dibandingkan dengan alfanya kamu. Jadi N dan alfa. Karena N-mu tadi totalnya di sini adalah 12, maka di sini nanti 12 dibandingkan dengan 0,05. Oke, itu adalah nilai R tabel. Nah, dari mana nilai 12 sama 0,05 itu kita bisa lihat di buku statistika ataupun Anda bisa download di Google. Di sini Bu Rifa sudah siapkan. Nah, jadi tabel R statistika itu ada beberapa macam. Nanti akan Bu Rifa perlihatkan macam-macamnya. Ada 2 macam kalau nggak salah. Yang pertama itu DF atau degree of freedom-nya, ya. Itu di sini ada ketentuan nilai N dikurangi 2. Ketika ada tabel yang seperti ini, maka nanti Anda gunakan sampel Anda 12 dikurangi dengan 2 berarti 10. Oke, berarti nanti Anda cari di sini di tabel sampelnya itu besarannya 10, bukan lagi 12 karena sudah dikurangi dengan 2. Jadi nanti Anda gunakan 10 dibandingkan dengan 0,05. Oke, R 0,05. Nah, besarnya adalah 0,5760. 0,5760. 0,5760. Oke, apakah sama dengan nilai R tabel yang ada di tipe yang lain? Coba kita cek. Nah, ini Bu Rifa juga sudah siapkan nilai R tabel ketika N-nya itu besarannya di sini N. Bukan lagi N dikurang 2, tapi N. Kalau N itu berarti Anda gunakan semua sampelnya. Oke, tadi sampelmu kan jumlahnya 12. Taraf signifikansinya kan 5%, berarti 0,576. Sama. Berarti boleh Anda gunakan R tabel ini ataupun yang tadi. Yang penting penggunaannya tepat. Tuh. Oke ya. Jadi 0,5760. Oke, kemudian Anda menentukan nilai R hitungnya. Nah, ini R hitungnya. Oke, jadi R hitung
itu kita carinya melalui output SPSS. Yang tadi sudah Anda SPSS, yang tadi sudah Anda run atau sudah Anda lakukan. Nah, yang mana? Nah, ini nilai R hitungnya itu dia adalah besarnya nilai Pearson correlation. Jadi nilai R hitung itu besaran nilai Pearson correlation. Pearson correlation-nya yang mana gitu. Karena tujuan kita adalah melihat motivasi dan minat, maka nilai Pearson-nya itu kita lihat di baris motivasi di kolom prestasi. Nah, berarti yang kita pakai adalah nilai Pearson correlation untuk 0,796. Paham? Kalau nanti Anda gunakan minat, berarti Anda nanti pakainya Pearson correlation di bagian prestasi juga. Kalau Anda gunakan minat dengan motivasi, berarti Anda melihat hubungan antara minat dengan motivasi. Padahal tujuan kita melihat hubungan antara motivasi sama prestasi. Berarti yang dipakai adalah nilai ini. Nah, SPSS kalau ada titik di depan, itu artinya ada 0 di depannya. Berarti ini nilainya 0,796. Maksud Purifah ya. Oke. Jadi di sini nilainya 0,7 berapa tadi? 796. Oke, baru kita menentukan keputusan. Oke. Nah, menentukan keputusan ini ada dua kondisi, di mana ketika nilai R hitung itu lebih gede daripada nilai R tabel, maka kita menolak H0. Nah, ketika sebaliknya nilai R hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka kita menerima H0. Oke. Kita cek kondisi kita. Kondisi 0,796. Posisinya itu lebih kecil atau lebih besar daripada 0,5760. Oke, kita kan punya dua hal ini. R hitungnya 0,796, R tabelnya 0,5760. R hitung berarti lebih besar daripada R tabel. Maka keputusan yang akan kita buat yaitu menolak H0. Nah, apa artinya menolak H0? Kalau menolak H0 berarti H0 ini itu tidak dipakai. Nah, ditolak. Paham? Kalau menolak H0 berarti H0 ini dibuang. Sehingga dugaan yang kita buat itu yang diterima adalah H1-nya. Kalau menolak H0 berarti H0 dibuang, H1 yang dipakai. Kalau menerima H0 berarti H0 yang dipakai, H1-nya yang dibuang. Paham maksud Purifah? Sehingga kesimpulan yang bisa kita buat, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menolak H0. Berarti ada hubungan. Oke, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, ada hubungan antara motivasi X1 terhadap prestasi. Oke, karena kita kembali ke konsep awal kita, kalau korelasi itu adalah sebuah hubungan yang mana dia itu positif atau negatif yang dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi, maka di sini nanti kita akan tahu ada hubungan yang mana koefisien korelasinya sebesar koefisien korelasinya sebesar R hitung, yaitu 0,796. Artinya ada hubungan positif antara motivasi terhadap prestasi sebesar
0,796 yang mana tadi koefisien korelasinya, tingkat hubungannya 0,berapa tadi? 0,796. Oke, berarti berada di rentangan ini. Berarti tingkat hubungannya kuat. Sehingga di sini Anda bisa tulis yang mana tingkat hubungannya kuat. Gitu. Ini adalah kesimpulan untuk melihat ya korelasi antara motivasi terhadap prestasi dengan uji hipotesis seperti itu. Nah, tugas Anda sebagai absensi, Anda buat langkah-langkah hipotesisnya. Untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara minat atau X2 terhadap prestasi atau Y, seperti yang sudah dicontohkan oleh Bu Rifa di video ini. Oke, Bu Rifa rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Apabila nanti ada pertanyaan, Bu Rifa bisa buka di Zoom ataupun di WA, terserah Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.